Tapi ada emak-emak, ibu-ibu mendekat ke saya selesai acara itu, Bang ini percaya sama Komnas HAM? Kalimatnya gini, Bang ini masih percaya sama Komnas HAM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara, kemarin saya dan mungkin banyak teman wartawan lain dapat undangan dari Komnas HAM ya. Itu acaranya saya bacain aja. Komnas HAM RI mengundang saudara-saudari untuk hadir secara langsung dalam konferensi pers tim penyelidikan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian 6 laskar FPI di Kerawang. Titik 2, perkembangan penyelidikan dan hasil temuan lapangan yang akan dilaksanakan bla 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 bla. Undangan ini Mbak di grup-grup ya, bukan cuma di grup-grup wartawan aja. Jadi saya sendiri merasa ini saatnya kita mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dari peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI oleh polisi seperti yang diakui oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Apalagi di sini katakan perkembangan penyelidikan dan hasil temuan di lapangan. Saudara sekalian, ya saya berangkat dengan dengan penuh harapan bahwa hari ini kita akan mengetahui apa bagaimana sebagainya. Namun ternyata setelah sampai di lokasi itu tidak bisa wartawan masuk begitu saja karena harus menunjukkan hasil hasil tes swab bahwa yang bersangkutan tidak reaktif apalagi positif COVID. Padahal di undangan sama sekali nggak disebutkan. Akibatnya apa? Di pintu depan Komnas HAM itu wartawan akhirnya berkerumun, berjumlah saudara. Nah, ini sesuatu yang ironis, kita dilarang masuk dengan dalih COVID, tapi karena tidak boleh masuk akhirnya berkerumun. Kita ngisi daftar hadir, ada sarana tes di sana. Tapi nggak semua juga karena waktu kan terus berlangsung. Saya sih alhamdulillah masih punya hasil masih ingat saya tanggal 17 Desember saya dipanggil Barreskrim, diperiksa untuk liputan saya investigasi di kilometer 50, dan di Barreskrim juga ternyata sebelum diperiksa oleh polisi, oleh penyidik, saya juga diperiksa swab antigen yang dimasukin kapas ke hidung gitu tuh. Masya Allah nggak enak banget, tapi alhamdulillah hasilnya memang negatif, sehingga saya lagi periksa, dan dengan modal ini pula saya agak sedikit ngotot dengan petugas sehingga akhirnya bisa ke dalam. Alhamdulillah. Tapi saudara, ternyata harapan tinggal harapan. Ada 3 orang komisioner di sana, ada Hairul Anam, ketua penyelidikannya, lalu ada 2 orang komisioner lain yang menjelaskan. Tapi kalau Anda sekalian berharap akan menjelaskan terjadi pembantaian, terjadi penyiksaan, terjadi no, tidak kita dapatkan. Baik Khairul Anam maupun yang lain, Pak BK dan Wakil Ketua Komnas HAM itu tidak menjelaskan apa-apa kecuali kami menemukan proyektil, kami menemukan headset yang walaupun diakui apakah ini ada hubungan atau tidak, tapi karena di lokasi kita bawa juga. Kami menemukan serpihan mobil begini, cuma gitu-gitu aja. Termasuk ketika teman-teman dan saya juga bertanya pada Hairul Anam dan komisioner yang lain tentang rumah kejadian. Saya tidak menyebutnya rumah penyiksaan. Rumah kejadian itu bagaimana? Itu pun lagi-lagi saudara nggak ada jawaban. Bahkan dengan agak berkelit, bukan dari kami, itu ada frase rumah kejadian, rumah penyiksaan. Silakan teman-teman bertanya kepada orang yang menyiarkannya. Saya nggak tahu apakah itu betul atau bagaimana, tapi kita memang baca dengan mengutip komisioner Komnas HAM, apakah yang membuat beritanya, analisisnya mencakup Komnas HAM atau tidak, tapi memang disebut-sebut tentang rumah kejadian, atau dalam versi lain rumah penyiksaan, atau dalam kejadian lain rumah pembantaian. Jadi saudara, ya kalau saya sebagai jurnalis, saya kecewa dengan
pengumuman Komnas HAM hari ini. Apalagi di undangannya kan jelas tersebut akan menyampaikan perkembangan penyelidikan. Kalau cuma menyampaikan kami menemukan proyektil ada sekian selongsong, yang satu diragukan, yang lain confirm dan sebagainya, ya itu sih menurut saya sih bukan informasi yang istimewa yang ditunggu-tunggu. Saya nggak tahu apakah memang begitu cara kerja Komnas HAM atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang membuat saya merasa lebih nggak enak lagi ketika doorstop ke bawah. Jadi kita ada acara di lantai 3, ada ruang pleno gitu, ber-AC, enak, adem gitu. Lalu turun, Khairul Anam tidak ikut, lalu diserahkan kepada PK siapa Wulung itu ya, Unggul apa gitu, komisionernya. Dia paparkan, ya diulang, kurang lebih diulang. Jadi sekali lagi, kebenaran tidak menjadi monopoli satu orang, satu pihak, atau satu institusi tertentu, walaupun itu Komnas HAM. Ya, jadi kembali ke soal tadi, memang banyak teman-teman wartawan juga merasa kecewa, mendapat informasi yang sama sekali jauh dari harapan. Ada wartawan junior di sebelah saya nggak tahu dari mana namanya. Bang, gimana bang? Kira-kira masuk angin nggak Komnas HAM? Saya jawab nggak tahu. Saya nggak berani bilang masuk angin, atau saya vonis namanya. Kalau saya jawab, wah Komnas HAM tetap berintegritas, wah nanti saya khawatirnya saya memberikan harapan tinggi, kemudian pada prakteknya ternyata tidak punya harapan, kecewa juga saya. Tapi ada emak-emak, ibu-ibu mendekat ke saya selesai acara itu, Bang ini percaya sama Komnas HAM? Kalimatnya gini, Bang ini masih percaya sama Komnas HAM? Saya bilang percaya. Saya bilang percaya, cuman nggak 100%. Saya bilang mungkin sambil cuci tangan, habis acara itu kan, kita kan sering cuci tangan katanya pakai sabun, air mengalir. Jadi saudara, di luar itu semua, di luar kecewa, di luar nggak puas dengan press conference yang disampaikan Komnas HAM, saya sebagai rakyat Indonesia, saya benar-benar berharap bahwa Komnas HAM bekerja dengan independen, bekerja dengan transparan, punya integritas di luar dan mampu menepis semua tekanan, paksaan, intimidasi dari siapapun, baik individu, personal maupun dari lembaga badan, dari manapun, apapun nama lembaga itu, saya berharap dan semestinya saya percaya, nah, gitu loh. Cuman saya belum berani percaya. Saya berharap Komnas HAM yang operasionalnya dibayar oleh pajak rakyat lewat APBN, lewat saya, uang Anda juga semua, Komnas HAM akan bekerja dengan independen. Komnas HAM akan bekerja dengan berintegritas. Walaupun jauh-jauh awal sebelumnya Komnas HAM menyatakan bahwa hasil kami cuma sebatas rekomendasi. Dan lagi dan yang bikin kita miris, kesel, jengkel, gondok, marah adalah ada sekitar 6 rekomendasi hasil temuan Komnas HAM seputar pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apakah yang ketujuh ini akan masuk jadi yang ketujuh tidak ditindaklanjuti, cuma masuk laci, dikunci, dibuang ke laut? Saya nggak tahu. Tapi dalam pertemuan yang lalu, Senin yang silam, ketika saya diundang untuk ikut mendampingi keluarga korban ke Komnas HAM, saya katakan, saya nggak tahu prosedur mekanisme kerja Komnas HAM, tapi saya baca berita Komnas HAM akan menyampaikan laporan investigasinya kepada Presiden. Kalau memang aturan itu monggo silakan saja, tapi saya katakan waktu itu semestinya Komnas HAM juga melaporkan kepada rakyat karena operasional Komnas HAM dibayar oleh uang rakyat, bukan oleh gaji Presiden. Ya. Dan saya kira lembaga-lembaga HAM internasional, baik nasional maupun internasional juga sudah memberi perhatian sangat khusus terhadap tewasnya, dibunuhnya 6 anak muda anggota Laskar FPI oleh polisi, seperti penjelasan dari Kapolda Jaya, Fadil Imran. Kita tunggu dan kita berharap Komnas HAM betul-betul punya integritas. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank